Halo semuanya, welcome back di MyTech Audio. Balik lagi bersama dengan saya, Ivan. Di video kali ini, kita mau cek upgrade terbaru, versi terbaru dari Bluetooth speaker 3-bit X Sound Go, teman-teman. Yang sekarang sudah didukung oleh aplikasi 3-bit. Sebelumnya disclaimer, kalau 3-bit X Sound Go ini adalah unit review yang dikirim oleh toko barang murah yang juga ngejual berbagai barang audio dan bergadgetan secara cukup komplit. Dan tokonya tentu bisa kalian kepoin sendiri ya, di Tokopedia, TikTok Shop, maupun Shopee. Mulai dari desain, ukuran, dan kelengkapan box pembeliannya sih masih mirip-mirip sama X Sound Go yang lama. Ngebahas versi upgrade minor seperti ini berasa kayak waktu saya ngebahas Eagle Active 2 S kapan lalu ya. Jadi sekarang langsung aja kita cek pembeda utama dari speaker ini dibandingkan pendahulunya, yakni support aplikasi. Mirip seperti tampilan aplikasi 3-bit Stormbox Micro 2, upgrade utama yang dibawa oleh aplikasinya di sini adalah hadirnya berbagai EQ preset dan custom multiband EQ. By defaultnya teman-teman, X Sound Go ini berada di mode X Bass, yang karakter audionya menurut saya cenderung balance dengan bass boost. Dan jika X Bass-nya ini dimatikan, audionya berasa netral, cenderung flat, mirip abangnya 3-bit Max Sound Plus. Hanya aja versi lebih kecilnya di sini. Ya, bahasa desainnya ini masih mirip-mirip lah ya sama 3-bit Max Sound Plus sama 3-bit Thunderbox gitu-gitu. Di sini kita bisa cek berbagai macam EQ preset yang disediakan. Terutama yang rock ini saya cukup suka. Sementara untuk custom EQ-nya bisa kita atur sesuka hati teman-teman. Kalau custom EQ favorit saya sih seperti ini ya. Bisa kalian cek sendiri nih di layar. Oke, kita langsung cek aja sound sample dari berbagai macam EQ preset yang disediakan di aplikasinya. Cus. I've been going out of my head, I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get out. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I go out, the light doesn't shine on me. I fade out. It's all so new to me. I need you, someone to show me the way. The light doesn't shine on me. Highs just to breathe, yeah, I need that. Take it all in now, I see what I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all. Dan tentunya 3-bit X Sound Go ini sudah dilengkapi dengan multi-point connection. Kalian bisa koneksikan speaker ini ke dua perangkat di saat bersamaan. Nice! Jarang banget harga segini Bluetooth speaker udah support multi-point connection, teman-teman. Untuk sisa fiturnya sih, selain audio ya, masih mirip-mirip dengan X Sound Go pendahulunya. Masih sama-sama ada mikrofon yang bisa kalian pakai untuk menjadikan speaker ini sebagai speakerphone. Masih sama-sama IPX7 yang berarti tahan diceburin ke dalam air. Ukuran baterainya juga masih sama, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek sendiri review lengkapnya, fullnya, untuk aspek non-audio di video review yang sudah saya upload sekitar awal tahun lalu, teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja compare soundnya dengan Eagle Active 2 Pro dan Eagle Thera 3S, dan juga dengan X Sound Go yang versi sebelum upgrade. Dan di sini untuk X Sound Go yang upgrade ini saya set di mode EQ custom, dan juga ada mode defaultnya alias X Bass. Cus! Had me from the start, by the way you stared, the way you wrote it for me, yeah, yeah.
I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently, yeah. But something went wrong, the signals got crossed, and now we're on completely different pages. Let's go where we were, where no one gets hurt. Baby, keep it right there, don't you stress the flow. You're trying to pick the pace up, we should take it slow. Baby, keep your focus, don't you make me change my mind. If you love me, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Boy, you take me on a trip, always up and down and back and forth in merry-go-round. I just wanna get it right, but when you go left. Hey, it's magical, what you up to? Can I have a minute of your time? You want me to turn my heel and forget you? All I know, it can't be done. I'm only asking once, would you let me take a minute of your time? You might just be surprised at where it gets you. All I know, I'm in it for the ride. Boy, you don't care if you hurt me. Leave me on for fun. Not for once, I'm telling you. Don't keep this up. You lose someone who really loves you. Nothing he can bother you. Did you pack the flashlight, the blanket, and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. That stuff's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you. Tonight. Oke teman-teman, audio sampel tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat audio dari masing-masing speaker. Tapi paling enggak di sini kalian bisa bandingkan karakter audio dari satu speaker relatif terhadap speaker lainnya. Dari segi power, Xsound Go versi upgraded ini masih kurang lebih sama dengan Xsound Go versi sebelum upgrade. Dan masih agak kalah powerful kalau kita bandingin sama Eagle Active 2 Pro ataupun Tera 3S yang dijual di harga Rp499.000. Jadi agak lebih murah ya dibandingkan Tribit Xsound Go yang harganya Rp549.000 ketika saya cek. Lalu, yang saya cukup suka dari Tribit Xsound Go adalah di bagaimana pertambahan volumenya ini dari 0 sampai 100% cukup berasa linear. Dan di sepanjang volumenya ini, dari 0 sampai 100%, nggak ada jump volume yang signifikan atau perubahan karakter audio yang cukup drastis, yang mana hal ini menjadikan speaker ini cukup fleksibel untuk kalian pakai dari volume low volume rendah, sampai volume tinggi sekalipun. Misal kalau kalian pakai di volume rendah untuk nemenin kalian tidur gitu malam-malam, sampai volume maksimum ketika kalian pakai di outdoor. Meskipun saya pribadi, saya nggak rekomenin untuk kalian pakai Bluetooth speaker kalian di volume 100% terus-menerus. Karena bisa bikin drivernya cepat rusak, teman-teman. Nah, sementara kalau kita bandingkan sama speaker-speaker Eagle, misal Active 2 Pro ini, di volume 10-20% bassnya berasa minim. Mirip seperti penyakit kebanyakan Bluetooth speakernya JBL. Sedangkan untuk Tera 3S, dia cukup kencang di volume 30-60%. Tapi dari volume 60% sampai 100%, pertambahan volumenya ini, pertambahan loudness-nya ini hanya
volumenya tipis-tipis aja gitu. Ya, untuk dua speaker Eagle ini memang pertambahan volumenya kurang linear, teman-teman. Sekarang, kalau ngomongin soal karakter audio, di mode defaultnya, Xsound Go punya audio ke arah balance dengan sedikit bass boost. Bassnya didominasi upper bass dan mid bass. Sementara untuk presentasi bassnya sendiri dari Xsound Go ini, teksturnya itu kalau saya dengerin tanpa pembanding, masih berasa bulat-bulat gitu kok. Tapi begitu saya bandingkan dengan dua speaker Eagle ini yang lebih bassy ya, Tera 3S ataupun Active 2 Pro, langsung bassnya berasa lebih kering sih memang, lebih jinak gitu. Jadi kalau kalian suka bass yang lebih bulat, lebih powerful, dua speaker Eagle ini lebih oke memang. Karena memang powernya juga sedikit di atas 3-bit Xsound Go ini. Dengan harga yang kurang lebih mirip-mirip. Sementara untuk mid-range-nya sendiri, saya ngerasa 3-bit Xsound Go yang versi aplikasi ini, yang ada upgrade aplikasinya ini, berasa by default-nya lebih natural dibandingkan mid-range-nya 3-bit Xsound Go yang sebelum upgrade aplikasi. Suara vokal dan instrumen-instrumen melodik berasa lebih natural, lebih keluar warna vokalnya dibandingkan 3-bit Xsound Go yang versi lama, yang presentasi mid-nya itu saya agak kurang suka. Dia tuh kering tapi ada kayak kolorasinya gitu, teman-teman. Mungkin di area frekuensi tengah-tengah dari mid range-nya kayak ada yang sedikit kopong gitu. Di sini dengan versi upgrade-nya ini, feel keringnya ini masih ada, masih berasa, tapi lebih natural. Sedangkan untuk treble-nya juga masih smooth, nggak sakit di telinga, meski region upper treble-nya berasa agak roll off atau ketahan by default-nya, teman-teman. Tapi tenang aja, karena dia punya EQ custom, kalau kalian merasa treble-nya terlalu roll off, kalian bisa buat lebih extend lagi, naikin upper treble-nya di EQ custom di aplikasinya. Semua bisa diatur. Nah, untuk comparison sekarang, Xsound Go ini sebenarnya secara rated powernya hanya 16 watt, alias lawan sepadannya 3-bit Xsound Go ini harusnya Bluetooth speaker seperti Anker Soundcore 3 misalkan, atau Eagle Tera 3 Mini. Tapi, karena saya sudah nggak punya Anker Soundcore 3 lagi bersama saya, dan juga harga 3-bit Xsound Go ini lebih mendekati Eagle Tera 3S dan Eagle Active 2 Pro. Active 2 Pro udah discontinue ya saya tahu. Tapi ya, Xsound Go ini harganya di 500 ribuan, teman-teman. Jadilah saya bandingin Xsound Go ini dengan dua speaker Eagle ini. Kalau dibandingin sama Active 2 Pro yang sekarang sudah discontinue, tapi masih salah satu speaker favorit saya di harga 500 ribuan sampai saat ini. Di sini Active 2 Pro menurut saya terdengar lebih bright, dengan staging berasa lebih luas dan lebih lega by defaultnya ketika didengarkan dari on-axis, dari posisi depan speaker langsung. Buat yang suka audio lebih fun, lebih dinamis dengan bass yang lebih deep, pencinta macro detail di daerah upper mid-range, lalu suka upper treble yang lebih agresif, lebih extend, dengan staging yang lebih lega di saat bersamaan. Jadi ini tipikal soundnya Active 2 Pro ini mirip seperti JBL Flip 4 ya. Kalau kalian suka tipikal sound seperti ini, Active 2 Pro jelas berasa lebih enak, lebih fun aja dibandingkan 3-bit Xsound Go by defaultnya, teman-teman. Tapi buat yang suka vokal lebih bulat, dengan audio yang lebih fleksibel diubah-ubah dengan EQ preset ataupun EQ custom, lalu kalau kalian suka ukuran speaker yang lebih mungil, jelas 3-bit Xsound Go lebih cocok. Tetap aja 3-bit Xsound Go ini bakal memakan space lebih sedikit di tas kalian daripada Active 2 Pro. Dan juga dengan EQ custom saya bisa ngebikin staging di Xsound Go ini terdengar lebih luas, lebih open, lebih ngebuka dibandingkan soundnya Active 2 Pro. Terutama waktu saya bandingin sebelah-sebelahan dengan EQ custom saya ini di kondisi indoor, teman-teman. Jadi volume sedang lah, kurang lebih sampai volume 80%-an. Tapi jelas kalau sudah bicara soal maximum volume, maximum loudness, maximum power, Active 2 Pro lebih powerful, agak lebih kencang di sini daripada 3-bit Xsound Go di volume maksimal. Nah, berikutnya, ini mungkin baru comparison yang lebih pas secara harga dan secara update terkini. Karena Active 2 Pro sudah discontinue, praktis lawan 3-bit Xsound Go dari Eagle untuk price range harga 500 ribuan, ya Eagle Tera 3S ini. Meskipun lebih besar dan lebih berat secara bobotnya, keduanya sama-sama punya EQ custom di aplikasinya masing-masing. Meskipun secara performa aplikasinya sendiri, aplikasi dari 3-bit Xsound Go lebih minim bug, lebih konsisten, dan jauh lebih minim potensi distorsi ketika kita otak-atik EQ customnya. Anyway, by defaultnya, Eagle Tera 3S lebih gede secara quantity bassnya. Bass Tera 3S ini lebih deep dan lebih empuk. Di kondisi outdoor, di volume sama-sama 100%, dan kondisi on-axis listening seperti di audio sampel tadi, memang cukup berasa kalau di bass dari Eagle Tera 3S ini
masih lebih kedengeran dibandingkan Xsound Go. Paling nggak sampai jarak 1,5 atau 2 meter teman-teman dari speakernya. Begitu jarak 2 meter atau lebih, persepsi di bass di telinga saya mulai berkurang, dan di kondisi inilah kedua speaker ini mulai berasa lebih imbang dan lebih comparable secara loudness-nya. Jangan salah, Tera 3S memang masih agak lebih powerful, tapi di jarak listening 2 meter atau lebih, perbedaan power dan bass dari kedua speaker ini nggak sesignifikan ketika kita mendengarkan dua speaker ini dari jarak yang lebih dekat. Dengan jarak sekitar 3 atau 4 meter dari speaker, yang bisa kita dengerin dengan jelas dari jarak segini, paling hanya frekuensi upper bass, mid range, dan treble. Karena semakin jauh dari speaker, persepsi atau sensitivitas telinga kita terhadap region deep bass atau bass yang bagian bawah gitu, semakin berkurang teman-teman. Untuk mid range-nya, dua speaker ini saya rasa bisa menampilkan warna vokal atau tekstur vokal penyanyi secara sama baiknya. Memang kalau didengerin secara lebih jeli, Xsound Go sedikit lebih oke dalam menampilkan pelafalan lirik, agak lebih jelas di sini. Tapi ini minor sekali bedanya, dan lagi dua speaker ini disupport sama custom EQ teman-teman yang bisa kalian tweak sendiri sesuai selera. Dan demikian juga dengan treble-nya, keduanya saya rasa mirip-mirip kalau di outdoor, dan bisa diatur jadi lebih extend menggunakan slider frekuensi upper treble di custom EQ bawaan app masing-masing. Tapi karena Eagle Tera 3S ini dilengkapi dengan dual driver yang menghadap ke kiri dan kanan yang membantu menciptakan efek 360 derajat teman-teman, untuk dispersi audio ke berbagai arah, Tera 3S lebih oke daripada Tribute Xsound Go. Overall, sebagai kesimpulan dari video ini, kalau kalian lagi mencari small size Bluetooth speaker dengan audio dan bass paling powerful di harga 500 ribuan saat ini, Tera 3S-nya Eagle saya rasa masih yang paling bisa saya rekomendasikan. Tapi di satu sisi, Tribute Xsound Go menawarkan ukuran yang lebih kecil lagi, lebih portable teman-teman. Jadi kalau kalian bener-bener mencari Bluetooth speaker yang sangat portable, yang merasa Eagle Tera 3S ini udah terlalu kegedean buat kalian, suka sama small speaker seukuran Tribute Xsound Go ini yang cukup mini, saya masih sangat rekomenin speaker ini di penghujung tahun 2024 ini teman-teman. Ya, saya tahu harganya lebih mahal dari Eagle Tera 3S, tapi saya rasa untuk ukuran sekecil ini, Tribute Xsound Go ini masih Bluetooth speaker yang bisa menawarkan power dan quality dengan dimensi sekecil ini. Apalagi di harga 500 ribuan teman-teman. Aplikasinya juga udah didukung EQ preset dan EQ custom, dan jauh lebih minim bug dibandingkan aplikasinya Eagle. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan speaker ini, kalian bisa kepoin toko barang murah. Linknya udah saya taruh di deskripsi di bawah video buat kalian kepoin. Kalau gitu kita ketemu di video berikutnya. See you, bye guys.